Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya akan muncul seperti tampak pada layar. Di sini ada variabel view dan data view. Pertama kali kita klik variabel view. Nah, untuk uji homogenitas, karena yang akan kita analisis adalah dua kelas yang berbeda, maka di sini langsung aja kita buat hasil belajar. Yang kedua adalah kelas. Kemudian di desimal kita nolkan. Kemudian untuk kelas, pada valusnya kita klik seperti ini. Akan muncul kotak seperti tampak di layar. Kita buat untuk satu labelnya, kita kasih nama kelas eksperimen. Kemudian kita add 2, kita buat kelas kontrol. Kemudian kita add, kemudian kita okekan. Selanjutnya pada data view, hasil belajar dan kelas. Nah, hasil belajarnya kita bisa buka pada Excel datanya, kemudian kita copy hasil belajar, kita copy yang untuk di kelas eksperimen kita letakkan paling atas. Kemudian pada kelas kontrol kita ambil datanya, kemudian kita pindahkan ke SPSS, kita letakkan karena tadi data kelas eksperimen kita ada 20, maka untuk hasil belajar pada kelas eksperimen kita letakkan di bawahnya, yaitu di kolom 21. Kemudian pada kelas tadi saya sebutkan kelas untuk 1 adalah kelas eksperimen, sedangkan 2 untuk kelas kontrol. Jadi dari data 1 sampai data 20 kita kasih angka 1, sedangkan dari angka 21 sampai 40 kita kasih angka 2. Hati-hati dalam menuliskan angkanya, jangan sampai nanti ada yang 11 atau 22, karena nanti nggak terdefinisi kalau kita salah memasukkan, karena yang terbaca untuk kelas hanya angka 1 dan 2. Kemudian kita pilih analis, kita pilih compare-means, kemudian kita pilih one way ANOVA, kemudian kita masukkan hasil belajar pada dependent list, sedangkan kelas kita masukkan pada faktor. Kemudian kita pilih option. Di sini ada deskriptif dan sebagainya. Kalau kita belum pernah menganalisis secara deskriptif, boleh kita checklist. Namun jika udah ada data deskriptifnya tidak perlu, cukup homogeneity of variant tense. Kemudian kita continue dan kita okekan. Nah, di sini terlihat bahwasannya hasil datanya adalah nilai signifikannya adalah 0,558. Nah, data ini bisa kita kopikan ke Word. Nah, tadi seperti penjelasan sebelumnya, ini tentang normalitas, kita bawah ya. Di sini homogenitasnya hampir sama dengan kriteria dari uji normalitas. Uji homogenitas kriterianya juga sama. Jika nilai signifikan lebih besar sama dengan 0,05. Jadi kalau dia sama dengan 0,05, dia tetap berdistribusi homogen. Jadi homogenitas ini adalah sama, berarti distribusinya sama kedua kelas itu homogen. Sedangkan jika dia lebih kecil dari 0,05, dia tidak homogen. Oke, kita lihat data yang kita peroleh adalah nilai signifikannya 0,558. Dia lebih besar dari 0,05, sehingga
Data hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi sama atau homogen. Jadi seperti inilah untuk uji homogenitas. Masih mudah. Nah, nanti ada soal untuk menguji pemahaman kalian, akan saya kirim filenya. Oke, demikian untuk penjelasan uji homogenitas dengan SPSS. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.